Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Ustaz Walidayah Al-Hidayah. Mereka mawon sungkan lah buat jamaah itu masih tahu pakai ngomong. Marilah sebelumnya kita berjalan Bapak nggih. Ya Allah. Aku melak ngaji kita masih hadir di masjid tahun yang kita cintai untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang berupa kuliah subuh. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan semua suri dan yang terbaik bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan yang akan kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, saat ini cuaca ekstrim tidak menentu. Kalau dulu yang namanya September itu kata orang Jawa santai super sehingga suasana sangat kering, tapi sekarang itu ada yang bilang kemarau basah, walaupun seharusnya kemarau tetapi hujan kadang mengguyur. Nah, semua ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena banyak hutan yang gundul ataupun ulah manusia, tapi kita tetap positif tinggi. Yang kedua, dalam satu minggu ini ada saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bapak Haji Muhammad Ahmad, dan kemarin juga Bapak Kusman yang harus mendahului kita untuk menghadap Allah SWT. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini marilah kita kirim doa berupa salam Fatihah untuk kedua almarhum, khusus salam almarhum Bapak Haji Muhammad Ahmad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kedua kita tuliskan kepada almarhum Bapak Kusman, khususnya almarhum Bapak Kusman. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maka semoga doa kita kedua almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk hari ini kuliah subuh akan disampaikan oleh Ustaz Walidayah Al-Hidayah dengan tema Tafsirul Qaul. Sedangkan untuk Ahad depan tanggal 18 September 2022 kuliah subuh insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ma'ruf Fatur dengan tema taubat. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini supaya kita nanti bisa menyerap semua ilmu, marilah acara ini kita buka bacaan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم آمين. Demikian mukaddimah yang bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya seterusnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang menguruskan
ngeri ya Allah ya Rabb. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi nujumir rasyad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh Masjid Ta'awun yang berbahagia, tamu-tamu Allah yang kami muliakan, tak bosan-bosannya dan sebuah keharusan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini jutaan malaikat menyaksikan kita dan Allah melihat dengan seksama, dengan tajamnya, dan masjid yang megah ini menjadi saksi bahwa kita insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang sudah punya iman, yang kepingin memakmurkan masjid, yang akan suka bersilaturahim, berta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semoga silaturahim kita, hadir kita ke masjid ini, sholat kita baik yang fardu ataupun yang sunnah, doa-doa yang kita panjatkan mulai dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah berwudu kita pun berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-hamba yang pandai bertobat dan hamba-hamba yang selalu mampu bersuci diri dan selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid pun kita sudah berusaha beribadah, mendahulukan kaki kanan kita seraya berdoa, Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, bukalah pintu rahmatmu. Kemudian kita pun bersemangat berada di shaf yang di muka. Kemudian kita melaksanakan tahiyatul masjid. Ketika yang datang masih terlalu malam, kita bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat dan sebagainya. Semoga pagi ini benar-benar merupakan kumulasi amal ibadah yang bisa kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah hadir kita di Masjid Ta'awun ini, semoga Allah memberikan kita panjang umur yang manfaat barokah. Allah memberikan kesehatan lahir dan batin. Allah selalu membuka pikiran dan hati kita untuk suka dan cinta terhadap ilmu. Karena apa? Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah karena oleh Allah diajarkan beberapa ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Subhanallah. Dalam ayat lain Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tegas sekali ayat itu.
dan semua banyak sudah hafal. Allah akan mengangkat derajat umat manusia yang beramal dan berilmu. Di samping itu, ketika kita melihat wahyu yang pertama, Allah menekankan untuk kita selalu membaca. Walaupun bentuknya bukan buletin, bukan majalah, tapi ternyata jagat raya ini merupakan potensi yang harus kita baca setiap hari. Tanda kebesaran Allah inilah yang akan bisa mengantarkan kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbahagialah. Pagi ini kita masih hidup, bisa menghirup udara segarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau satu fasilitas yang Allah berikan pada pagi ini, udaranya ditarik oleh Allah dan bumi ini tidak ada lagi udara, maka yang terjadi adalah kematian secara massal. Dan perjumpaan seperti ini akan mustahil terjadi kalau Allah mengambil salah satu dari fasilitas yang ada. Oleh karena itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah salat subuh yang berbahagia, setelah saya memperhatikan bahwa panjenengan semua ini termasuk, kalau mahasiswa itu sudah S3, S4, S5. Kenapa? Materi yang telah disampaikan oleh para ustadz macam-macam judulnya. Kalau itu sampai masuk ke dalam otak, masuk dalam hati, kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat, panjenengan benar-benar sudah menjadi ulama, ahli ilmu, yang saya pantas untuk berbahagia berjumpa dengan panjenengan semua. Karena ternyata apa? Orang yang bisa berjumpa dengan ahli ilmu panjenengan kados panjenengan semuanya ini memiliki keberuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah Bapak Ibu sekalian mengkaji, mendengarkan tentang bermacam-macam ilmu yang disampaikan Ustaz, pagi ini saya tidak terlalu tinggi yang saya sampaikan. Saya akan membuka sebuah kitab Tanqihul Qaul, sebuah kitab isinya hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang ditata rapi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Beliau menata begitu indah dan diawali dengan fadilatul ilmi wal ulama, fadilai ngelmu lan ulama, sehingga saya muqaddimahi bahwa panjenengan semuanya ini pantas benar menjadi seorang ulama yang di dalamnya sudah ada ilmu-ilmu yang diserap. Fadilatul ilmi wal ulama, fadilai ngelmu lan wong-wong kang padha duwe ngelmu. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah akan mengangkat derajat manusia yang berilmu, sekaligus orang itu dengan ilmunya dia beriman, dia lebih makrifat, lebih tahu secara rinci tentang kemurahan Allah, kebesaran Allah, cinta kasih Allah kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya tadi pagi-pagi begitu mengambil sebuah kertas. Yang kertas itu saya tulis kira-kira setahun yang lalu, waktu terjadi corona. Waktu itu saya pernah menulis bahwa manusia ini tidak pantas kalau kufur kepada Allah, dan sudah sepantasnya harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memang sangat cinta kepada kita semua.
Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika pagi ini kita menghirup udara segar, ada oksigen di apotek, itu harganya 25.000 per liter. Coba bayangkan, oksigen yang kita hirup, H2O yang kita hirup, ya, ini kalau dirupiahkan, oksigen 1 liter 25.000. Sementara nitrogen itu 9.950 per liter. Dalam sehari semalam kita butuh oksigen 2.880 liter. Bayangkan, 25.000 kali 2.880 liter itu berapa harganya? Sementara nitrogen kita butuh 11.376 liter. Sehingga 25.000 kali 2.880 sama dengan 70 juta rupiah. Untuk oksigennya saja kalau kita disuruh membayar oleh Allah seharga berapa? 72 juta rupiah. Sementara nitrogen itu terkumpul 113 juta 191.200 rupiah. Total oksigen nitrogen sehari kita harus membayar 185 juta 191.200 rupiah. Satu bulan kita harus membayar 5 miliar 555 juta 736.000. Setahun kita harus membayar 67,5 miliar. Kira-kira sinten sing sampun natos nyekel duit sakmenten? Satu bulan andaikan disuruh membayar sekian, kira-kira siapa yang sanggup? Oleh karena itu Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba-coba menghitung nikmat dan karunia yang Allah berikan, pastilah tidak akan sanggup menjumlah dengan angka-angka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita coba renungkan seberapa agung ilmu itu. Karena dengan ilmu itu semua akan bisa lebih cepat dan lebih lancar. Kita orang yang tahu ilmu bahwa lewat jalur utara ini, kemudian ke barat lewat Pasar Belingi, naik mobil boleh nggak? Boleh nggak kita naik mobil ke situ? Tidak boleh, kita harus lewat jalur sana. Kok kita menantang aturan itu, ketahuan polisi, disemprit, kita kena tilang. Oleh karena itu pentingnya ilmu di situ. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, panjenengan termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar kepingin diangkat derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian, pertama saya tertarik dengan hadis yang pertama ini karena Rasulullah Muhammad SAW itu punya seorang khodam, punya seorang, apa ya istilah Jawanya apa? Orang yang selalu dekat dengan Rasulullah. Di mana saja Rasulullah ada, di situ beliaunya juga ada. Namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Orangnya kecil, mungil, lincah,
karena dia selalu dekat dengan Rasulullah, dia pun tampil benar-benar menyesuaikan diri. Selalu bersih, necis, baunya wangi. Kemudian di mana Rasulullah di situ ada, maka disiapkan segala kebutuhan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mau pergi jauh, beliaunya juga ada di depan mempersiapkan tongkat Rasulullah, menyediakan sandal Rasulullah, sehingga Ibnu Mas'ud inilah orang yang paling banyak tahu tentang siapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Oleh karena itu hadis yang pertama dalam Tanqihul Qaul ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libni Mas'udin, dumateng Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi Muhammad dawuh dumateng Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, muga-muga Gusti Allah paring ridho dumateng Ibnu Mas'ud. Ya bena Mas'udin, he Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, lungguhmu saat, dudukmu 1 menit, dudukmu 1 jam, dudukmu setengah jam. Beberapa waktu yang kau gunakan untuk duduk fi majlisil ilmi, ing dalem majelis ilmu, la tamassu qalaman, hale ora gepok sira kolaman ing kolam. Nggih kados kita ngeten iki. Ibu-ibu wonten sing ngasta pensil, pulpen, buku. Nah, niki cocok kali hadis Rasulullah. Lah, bejo banget sing ngasta pulpen, ngasta buku. Sebab ngelmu niku kados kidang. Kados kidang. Kidang niku yang kecekel cek langsung kita lebokne kandang dikunci. Niku aman. Tapi yang angsal kancil, angsal kidang, gesit banget, dicekel cek, wis marem, wah, oleh kidang. Barnya kan kita culne, boten kita taleni. Nggih bar ilang, nggih napa nggih? Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, tidak di dalam kertas. Tetapi dengan menulis itu sama dengan mengikat kijang yang sangat gesit, kemudian terus diulang-ulang, dibaca kembali, dilihat kembali, maka akan aman menghunjam ke dalam hati menjadi ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang akan sangat bermanfaat. Ya bena Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassuk qalaman, engkau tidak pegang pena, wala taktubu, lan sira ora nulis harfan sak huruf, iku khairun laka, jauh lebih baik bagimu, min aitki alfi raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Coba, tidak menulis, tidak menulis dalam buku, hanya mendengarkan saja. Tetapi tentunya mendengarkan, berupaya dimasukkan di dalam pikiran, masukkan di dalam hati, diikat dalam-dalam, kemudian nanti berusaha diamalkan sebaik mungkin. Itu jauh lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Kalau sekarang tidak ada budak, Pak, memang Islam itu agama yang sangat fitrah, tidak suka akan perbudakan. Tetapi karena zaman Rasulullah dulu masih ada bentuk perbudakan, dan memerdekakan budak itu kalau zaman Rasulullah, kalau dirupiahkan sekarang ya 25 juta lah andekan. 25 juta kali 1000 berapa? Sudah banyak sekali. Sementara panjenengan hadir ke masjid ini, duduk mendengarkan ilmu, itu jauh lebih baik, lebih agung pahalanya daripada memerdekakan 1000 budak. Oleh karena itu semoga kehadiran panjenengan semuanya selalu dihadiri oleh jutaan malaikat, dan Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan para malaikatnya untuk selalu mendoakan kita semua,
dan Allah memamerkan kita semua di hadapan para malaikat. Kemudian wa nadhruka ila wajhil alimi, melihat wajahnya orang alim. Nah, atas kula ngaten nyawang ibu-ibu, karena saya anggap ibu-ibu orang yang alim, melihat bapak-bapak yang sudah penuh dengan siraman-siraman ilmu para ulama, ini sudah saya anggap orang alim. Melihat saja seperti ini, kemudian tidak ada yang ngantuk, kemudian penuh dengan wajah ceria, wajah persahabatan, itu khairun laka, jauh lebih baik bagimu, min alfi farsi soddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik Anda daripada Anda mensedekahkan kuda perang untuk berperang di jalan Allah. Kalau kuda perang, kuda pacu itu kalau sekarang harganya berapa? Kalau juara 1 tingkat nasional gitu, berapa kira-kira kuda pacu? Berapa? Kemarin saya mencoba tanya di daerah mana barat sana itu, Kolomayan, Pak gini ini harganya berapa? Kalau wah ini nggak kurang dari 75 juta mas. Bayangkan kalau 1000 kuda yang harganya 75 juta berapa? Sementara kita sama-sama saling menyapa, saling melihat wajah saudaranya, menyadari bahwa ini adalah orang-orang alim, maka pahalanya jauh lebih baik daripada bersedekah kuda perang 1000 jumlahnya. Nah, oleh karena itu wasalamuka, dan puluh salam kalian, ucapan salam panjenengan semua kepada saudara-saudaranya, alal alimi, atas orang-orang yang alim, itu khairun laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik daripada ibadahnya orang yang kurang berilmu 1000 tahun. Kelihatannya ini kayak fantastis gitu, masa kayak begitu? Tapi benar, dengan ilmu semuanya jauh lebih baik. Ada orang membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu ahad. Coba dengan orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Huruf-hurufnya diupayakan tepat. Qul huwallah. Sementara orang-orang yang kurang berilmu membaca qul huwallah. Dengan begitu sembrononya qul huwallahu ahad pakai kaf. Kalau qul itu dari fi'il madhi apa? Akala yakulu. Akala sudah makan, yakulu lagi makan, kul makanlah. Kemudian kalau kita membaca 1000 kali kul huwallahu ahad, makanlah dia Allah yang esa, kira-kira Allah ridho enggak? Dengan kita membaca 3 kali kul huwallahu ahad sambil difahami maknanya, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu esa, Allahus samad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Tidak ada segala yang ada ini kalau tanpa kuasa Allah. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakullahu, bukan walam yakullahu, walam yakullahu, dan jangan pernah kau jadikan bagi Allah sekutu yang menyamainya, insyaallah. Oleh karena itu 3 kali membaca qul huwallah dengan benar, tahu maknanya, tahu maksudnya, kemudian difahami benar-benar, sama dengan khatam Al-Quran. Coba bayangkan. Oleh karena itu dengan ilmu semua bisa lancar terjadi dan akan gampang kita gapai tujuan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bertanya,
menuju surga Firdaus itu sulit atau mudah? Coba, menggapai surga Firdaus sementara tempatnya itu di langit yang 7 masih naik lagi sampai kita tidak bisa membayangkan sejauh apa surga Firdaus itu. Tetapi kalau yang sudah berkehendak Allah, semua bisa terjadi. Sini Papua itu kalau jalan kaki kira-kira butuh berapa hari, Pak? Tapi kalau sudah perusahaan yang punya hajat, kita sudah dikasih paspor, kita dikasih tiket, kemudian kita dibel oleh pramugarinya, Bapak tolong besok jam 7 sudah sampai di bandara, tiket sudah kepegang, ternyata di sini sampai Surabaya naik bus 5 jam, sementara Surabaya Papua 4 jam. Kalau jalan kaki berapa tahun? Naik kapal laut butuh 10 hari. Bayangkan, naik pesawat cukup 5 jam plus 4 jam. Dari Wlingi sampai di Papua hanya cukup 9 jam. Itu karena ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, urusan ilmu ini mari kita perhatikan benar-benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, man massa ila halaqati alimin, sapa wonge kang mlaku marang kalangane wong ngalim, ya ngeten iki kados kula sowan wonten ing Masjid Ta'awun panggih kalian panjenengan semua, ya. Ini mencoba untuk mempraktikkan hadis ini. Kana lahu bikulli khatwatin, mongko ana kedue saben-saben sak jangkah mi'atu hasanatin apa 100 kebagusan. Coba panjenengan tindak saking dalem niat sholat subuh berjamaah, kepingin mirengaken kuliah subuh, kepingin kumpul kalih tiang-tiang alim wonten ing masjid niki, niku setiap jangkah panjenengan 1000 kebagusan, 100 kebagusan. Coba panjenengan kalau mau tindak saking dalem pinten langkah. Lho kula nitih sepeda motor, Pak. Sepeda motor mubengi pinten ubengan nih. Ya ta? Fa idza jalasa indahu, nalikane lungguh sertane wong alim, wastama amayaqulu, lan ngrungokne apa sing diucapni, kana lahu bikulli kalimatin hasanatun, setiap kalimat ada kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sehingga kalau saya membayangkan berapa ilmu yang sudah panjenengan cerna, jenengan tangkap, jenengan hujamkan dalam hati, semoga Bapak Ibu sekalian ilmunya benar-benar bermanfaat, berguna, memantapkan iman kita dan lebih mengistiqomahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang berikut tadi perlu dijawab. Orang untuk masuk surga Firdaus, menjadi pewaris Firdaus, ternyata kalau saya lihat sulit ya sulit, mudah ya tidak. Sebabnya apa? Orang yang akan menjadi penghuni surga Firdaus itu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Qad aflahal mu'minun. Bejo banget, pantes sumringah kanggone wong kang wis duwe iman. Kita ini sudah termasuk orang yang punya iman. Gak mungkin kalau kita tidak punya iman kemudian bisa hadir di Masjid Ta'awun seperti ini. Orang di tempat ini ada berapa jumlahnya? Berapa kakak? Berapa yang Islam? Kemudian berapa orang yang sanggup datang bersilaturahim di Masjid Ta'awun ini? Kita bisa mengkalkulasi, ya. Jadi beruntunglah kita ini sudah punya potensi akan menjadi pewaris surga Firdaus. Karena apa? Syaratnya adalah iman, percaya.
Percaya pada siapa? Tentunya percaya kepada Allah. Allah punya malaikat, punya para nabi, punya kitab-kitab. Kemudian Allah juga akan menjadikan dunia ini kiamat. Allah pun punya qada dan qadar, punya ketentuan. Oleh karena itu kita sudah beriman, ini insya Allah satu langkah kita akan menjadi pewaris surga Firdaus. Yang kedua adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sanggup khusyuk melakukan sholat. Subuh ini tadi alhamdulillah standar, cukup nyaman, cukup nikmat, kita bisa sholat subuh berjamaah, tidak terlalu tergesa-gesa dan juga tidak terlalu panjang. Karena apa? Akan ada kuliah subuh. Coba kalau ini tadi kemudian rakaat pertamanya Yasin, rakaatnya kedua Ar-Rahman, kira-kira kuliah subuhnya kebagian waktu enggak? Ya bagus memang kalau panjang-panjang, ya, tapi karena mengambil kearifan dan kebijakan, maka baiklah, yang penting sholatnya sudah terlaksana dan bisa berjalan dengan khusyuk. Dan ternyata dengan sholat ini Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar mengisyaratkan bahwa Indonesia ini walaupun bukan negara Islam, tetapi negara yang sangat islami. Nggih napa nggih? Merdekanya tanggal berapa? 17 Agustus. Identik dan relevan dengan 17 rakaat. Agustus bulan keberapa? 8. Ada apa dengan 8? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Inti doa di dalam sholat yang terbanyak kita lafadzkan adalah dikala kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah daku, warhamni sayangilah daku, wajburni cukupilah hidupku, warfa'ni angkatlah derajatku, wa'afini wa'fani maafkan akan segala dosa-dosaku. Subhanallah. Kemudian tahunnya berapa? 45. 4 ditambah 5 berapa? 9. Rukunnya sholat ada berapa? 9. Mulai dari niat dan lain sebagainya, berakhir dengan salam. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita hidup di Indonesia ini sungguh orang yang sangat beruntung, sangat beruntung. Oleh karena itu, untuk membuktikan rasa bahagia kita, mari kita bersama-sama berbahagia dengan membaca sholawat Jibril dulu. Daripada ngantuk, kita bersama-sama baca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtabat minhul buduru. Asyraqal badru alaina fahtabat minhul buduru. Mithla husnika ma ra'ayna khatu ya wajah syururi.
Coba semangat biar jantung kita sehat, paru-paru kita sehat, ginjal kita juga sehat, darah kita berputar dengan lancarnya. Bersama yang lantang. Sallallahu Subhanallah. Sallallahu Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Olahragakan fikir kita, hati kita, jantung kita, ginjal kita, biar kita mendapat kesehatan zahiran wa batinan. Ya, sallallahu Ya Allah nikmatnya. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kita hadirkan Rasulullah. Ya Habibi Ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya Muayyad Ya Mumajad Ya Imam al-Qiblataini. Keras semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi orang yang berpotensi akan menjadi pewaris surga Firdaus, pertama orang yang punya keimanan yang kuat. Yang kedua, sanggup menjalankan sholat dengan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, orang yang sanggup menghentikan perkataan-perkataan yang sia-sia. Jadi orang yang sanggup mengendalikan lisannya dari berkata-kata jorok, berkata-kata yang tidak ada gunanya. Membaca sholawat seperti ini sebuah kalimat yang luar biasa. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dasarnya tegas. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada kalimat yang sangat indah. Kalimat itu sangat mudah dilafadzkan di lisan. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan tambahan timbangan kebaikan besok di hari akhirat. Apa itu? Subhanallah. Kita baca 33 kali. Walhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Bahkan kita pertegas dengan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Kenapa kita baca itu? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini sebuah rumus. Siapa yang sanggup mengakhiri hidupnya dengan iman dan mampu mengucap la ilaha illallah, potensi besar untuk bisa masuk surga.
Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang mau mengeluarkan zakat. Zakat mewakili sedekah. Zakat hukumnya wajib, jumlah prosentasenya tegas dan jelas. Petani dia menanam padi, panen sampai 10 hektar, diairi dengan air hujan, air sungai. Berapa zakatnya? 10%. Setiap 1 ton berarti satu kintal. Tapi ketika sulit air, kemudian kita airi dengan diesel, maka zakatnya tinggal 5%. Bagi yang punya profesi, seorang guru, pegawai, anggota DPR, presiden, maka zakatnya 2,5%. Itu wajib. Panjenengan kepingin bangun masjidnya tinggi, kagungan duit 100 juta, sementara 100 juta itu mau kita jariahkan ke masjid, kita sedekahkan masjid, sementara kita belum zakat. Lebih bagus harta ditotal, kemudian diambil 2,5%, kemudian kalau masih lebih, contohnya andaikan 80 juta, itu jumlah minimal dizakati 33 juta dalam setahun, itu dikeluarkan 2,5%. 83 juta itu kalau 2,5%-nya berapa? Coba, itu andaikan 1.700.000 gitu. Sementara panjenengan kepingin sedekah 100 juta, keluarkan dulu zakatnya. Ini zakatku, kemudian ini sedekah. Zakat hukumnya apa? Wajib. Sementara sedekah hukumnya pahalanya bagaimana? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung keikhlasan dan keilmuan kita. Kemudian setelah zakat, maka walladzina hum li furujihim hafidun, yuhafidun, menjaga kemaluannya. Jadi wong niku yang sanggup jaga kemaluane, ya sing kakung ya sing putri. Sehingga Islam sebagai agama fitrah, ketika manusia itu punya nafsu, maka Islam pun memberi solusi. Boleh menyalurkan hasrat seksnya, tetapi harus lewat proses pernikahan. Sebab dengan proses pernikahan yang mudah itu, yang tadinya haram menjadi halal, bahkan bisa menjadi ibadah. Indahnya Islam begitu, fitrah. Jadi kemudian, ya Allah, lah saya punya warung banyak, sementara istri hanya 1 sama, harta banyak melimpah, sementara istrinya hanya 1. Itu kata MH Ainun Najib malah berdosa itu. Loh, kok bisa? Namanya MH Ainun Najib, Kiai Beling. Kalau ada seorang kiai kaya raya, badannya sehat, sementara dia hanya fokus di istri 1 dan dia ketakutan ke istri 1, katanya berdosa. Kenapa? Karena ini sebuah kasus ketika saya di Papua dulu, Bapak Ibu sekalian. Di Papua itu ada yang namanya SP4. Di sana itu ada sebuah tempat, ada jalannya mujur ke selatan. Di situ ada perempatan. Kalau kita ke barat, di situ ada pondok pesantren Hidayatullah. Ke barat. Tapi ke timur, di situ tempat prostitusi. Hidayatun nar. Kalau di sini Hidayatullah, sini Hidayatun nar. Di situ ternyata ada orang Blitar, Bu. Tamatan aliyah katanya. Coba bayangkan. Kalau ada seorang ulama yang badannya segar, kekar, sehat, dohir batin, ekonominya lancar, maka diperbolehkan dalam Islam berpoligami, tetapi dilarang berpoliandri. Kenapa? Logikanya, kalau poligami nanti jelas ini putranya siapa, tapi kalau poliandri nanti membingungkan.
hidungnya ini punya bapak yang pertama, kulitnya kok bapak yang keempat. Ini anaknya siapa? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Islam itu fitrah. Fitrah. Lah bapak-bapak di sini kenapa kok beristri satu? Ya mungkin karena badannya kurang sehat, kurang kuat, ekonominya juga kurang kuat. Ya cukup satu aja, sampai kapanpun hanya satu ini akan saya ajak bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja, satu juga bagus ya. Kemudian lifurujihim yuhafidun, menjaga malnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Berikutnya adalah menjaga amanat. Kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi, bersumpah saya akan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, menjaga sholatnya. Ini yang berikutnya, menjaga sholatnya. Di Masjid Ta'awun ini kalau subuh, subhanallah, ini tadi banyak sekali. Kalau zuhur berapa Pak yang jamaah? Lebih banyak, alhamdulillah. Asar lebih banyak, alhamdulillah. Maghrib, misa, tahajudnya. Kalau tahajud cocok dengan Pak Nyoto ini. Tahajud itu jangan di masjid, di rumah saja. Kalau rumah tidak pernah dipakai sholat, tidak dipakai pengaji, nanti bentuknya kayak kuburan. Kata Pak Nyoto, nawwiru manazilakum bis-sholah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu, hiasilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Sehingga ketika sholat sunnah di rumah, tetapi sholat fardunya selalu di masjid. Ulaika humul warithun. Kalau kita sanggup melakukan langkah-langkah itu, imannya kuat, khusyuk dalam sholatnya, kemudian menjauhi perkataan-perkataan yang tidak berguna, kemudian mengeluarkan zakatnya, lalu menjaga amanahnya, selalu istiqomah dalam sholatnya. Ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang calon menjadi ahli waris. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan menjadi pewaris surga firdaus. Melihat langkah-langkah itu, kita ke surga firdaus kira-kira sulit atau mudah? Insya Allah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Saya kira itu aja Bapak Ibu sekalian, kuliah subuh yang saya sampaikan pada hari ini. Kenapa saya mengambil tanbihul qaul? Karena saya sangat kepingin menyampaikan yang sederhana tapi bisa untuk merambah ke seluruh yang ada. Semoga kuliah subuh ini akan menjadi bukti kalau kita menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa, karena orang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah dengan surga-surga yang telah disiapkan. Semoga kita diberikan panjang umur yang manfaat barokah, sehat lahir dan batin, diberikan limpahan rezeki yang banyak halal barokah. Kita bisa ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Di sana kita menyaksikan makam Rasulullah Muhammad SAW, bisa tawaf, bisa sa'i, kemudian bisa melihat dari dekat bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah berislam, semoga Allah selalu melindungi kita semua, kapan saja dan di mana saja berada, dan sewaktu-waktu Allah memanggil kita dalam kondisi ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terakhir, marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita, baik yang telah wafat ataupun yang masih ada. Dan juga kita doakan semua yang punya peran membangun Masjid Ta'awun ini, baik yang telah berperan dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya. Semua itu merupakan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kita menjadi hamba yang diterima di sisi Allah dengan penuh cinta kasihnya. Biridhoillah wali syafaat Rasulillah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua yang hadir, semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, menyayangi dan memberikan kekuatan iman sehingga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ya Allah inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Allahumma nawwir qulubana binuril iman binuril islam binuril ihsan binurika ihtadaina ya Allah kama nawwartal arda binuris samsika ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tawil umurana wa sahih adsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa ani syarri wa inna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kemudian untuk menunjukkan kebersamaan kita baca sholawat 3 kali. Sholawat yang ketiga kita baru berdiri. Jadi untuk sholawat pertama, kedua kita masih duduk, kita nikmati, kita rasakan berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian sholawat yang ketiga kita berdiri, kita musafahah, berjabat tangan. Semoga persahabatan kita bisa lestari langgeng sampai di surga nanti. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna